Pilihannya ada ke kita, apakah kita jadi bagian yang satu itu atau jadi bagian yang 1000, atau kita bersama-sama bergabung nanti supaya kita masyarakat Indonesia minat bacanya minimal 500 per 1000 ya Pak Zahid. Harapannya seperti itu. Nah Bapak Ibu, ketika kita menjadikan perpustakaan desa sebagai ruang belajar sepanjang hayat, sebetulnya kita sudah berperan dalam pencapaian SDGs, khususnya SDGs keempat, peningkatan kualitas SDM, dan SDGs ke-10, yaitu pengurangan kesenjangan. Pengerti yang perangkat desa atau yang karyawan desa mana saja ya? Nah itu, ternyata perangkat desanya aja belum hafal SDGs. Ini yang mungkin jadi PR, padahal kita pengelola perpustakaan, dasar literasinya harus dikuatkan. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, alasan perlunya inovasi adalah perpustakaan desa nantinya bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada, dan dengan aktivitas dukungan bersama perpustakaan desa bisa menjadi pusat belajar dan berkegiatan yang menyenangkan. Next Mas Udin, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Nah, strateginya sebetulnya apa sih? Kalau tadi sudah disebut-sebut, kita harus inovasi, harus ada pendekatan. Nah, kita harus mampu memiliki strategi, terutama adalah kolaborasi, bekerja sama dengan sekolah, Karang Taruna, PKK, BUMDes, dan dinas terkait. Apa yang ada di desa, organisasi masyarakat ada di desa boleh bekerja sama dengan perpustakaan, karena sebetulnya seluruh komponen di masyarakat kita pusatnya adalah literasi. Tidak ada yang tidak membutuhkan literasi, semuanya Bapak Ibu. Nah, pemanfaatan teknologi seperti smartphone, internet desa yang sekarang sudah ada, dan aplikasi perpustakaan digital ini yang harus kita optimalkan. Siapa kalau yang bangun tidur geraya-geraya HP? Semua. Dengan geraya-geraya kangkungnya? Iya, semua kita sebetulnya bangun tidur itu yang kita pegang HP, smartphone. Tapi coba kita gali lagi, apa sih yang kita dapatkan dari smartphone ya? Informasi, literasi, atau hiburan yang sekedar saja? Semuanya gitu. Nah, semuanya. Karena semuanya kita dapat, maka kita nanti akan bersama-sama berkomitmen untuk menaikkan persentase informasi dan ilmu pengetahuan yang kita dapat. Sepakat ya? Oke. Nah, partisipasi masyarakat ini melibatkan warga, relawan, dan pengelola kegiatan. Lalu pendanaan Bapak Ibu. Saya kemarin membaca PPT Panjenengan semua yang sudah mengumpulkan PPT, kebanyakan permasalahannya adalah pada anggaran. Kalau prosedur berapa Mbak? Berarti sekarang anggaran untuk perpustakaannya 30 juta nih, pernah di angka 100 juta. Kalau Ploso Selopuro 75 juta. Yang lainnya berapa? Berjuta-juta. Tapi saya yakin dengan kita terus membranding diri kita, membranding perpustakaan kita, nantinya kita bakalan dapat anggaran yang cukup. Karena pemerintah desa kelurahan itu juga melihat apa perpustakaan, apa yang dilakukan, apa yang sudah diperbuat, apa manfaatnya untuk masyarakat. Ketika panjenengan melakukan hal-hal terbaik dan itu bermanfaat, saya yakin itu bisa dikomunikasikan dengan pemerintah desa. Kuncinya ada pada advokasi. Ngobrol dulu sama Pak Kadesnya, sama Bu Lurah lah minimal, di PKK, pendekatan dengan DPD ini penting Bapak Ibu. Ini komponen-komponen yang penting. Saya ingat dulu Mbak Rini ini dulu
di awal-awal itu sempat nangis-nangis karena sama sekali tidak ada perhatian, bahkan dianggap menggeser kedudukan PKK nih Mbak Reni ya. Tapi Mbak Reni ini orangnya pantang menyerah, bekerja sama dengan berbagai pihak, kerjasama dengan bank sampah, dia kerjasama dengan Planzon, kerjasama dengan pedagang-pedagang di sekitarnya, sampai akhirnya dilirik juga sama pemerintah kelurahan. Oh ternyata seperti ini konsepnya perpustakaan. Karena kalau dulu kita berbicara perpustakaan, orang hanya tahu bahwa perpustakaan itu tempat membaca buku, tempat pinjam buku, titik. Tapi dengan paradigma yang baru, kita harus menyuarakan bahwa perpustakaan adalah pusat informasi yang nanti informasinya ini diolah sebagai inovasi, bisa membuat produk yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Next, maksud itu. Nah, setelah berbicara jauh, kita sama-sama akan memahami tujuan kegiatan kita pada hari ini, tujuan PLN. Yang satu, Bapak Ibu, menginformasikan capaian dari implementasi program perpustakaan desa. Yaitu apa saja strateginya? Yang ingat? Peningkatan layanan informasi. Di dalam peningkatan layanan informasi ada apa aja? Iya, sarana prasarana, jumlah pengunjung. Terus ada yang strategi yang kedua, strategi yang paling banyak Bapak Ibu lakukan sebetulnya. Iya, pelibatan masyarakat. Nah, pelibatan masyarakat ini terdiri atas dua, life skill dan promosi. Sebetulnya ini sudah sesuatu yang Bapak Ibu sering sekali lakukan, tapi sayangnya tidak terdokumentasi dengan baik, akhirnya tidak diinput dalam SIM-nya rendah, warnanya merah, pas mau gak juara. Ya ingatan ya? Nah ini ternyata penting sekali kita mendokumentasikan. Kenapa? Nanti bahan dari SIM ini yang untuk panjenengan evaluasi. Saya sudah sejauh mana ya melakukan program TPBS ini. Oh iya Pak Zahid, ini sebagai informasi, sebetulnya beberapa perpusdes di sini ini belum menerima program TPBS, belum direplikasi oleh daerah. Ini di Sumberjo belum dapat program, terus Tunjung masih akan dapat SPPTIK. Tapi teman-teman ini sudah melakukan kegiatan dengan mereplikasi teman-teman yang mendapatkan program. Lalu yang kedua Bapak Ibu, memfasilitasi sharing strategi atau praktik baik dari implementasi program. Jadi nanti panjenengan juga bercerita, lalu juga menanggapi cerita teman-temannya, saling berbagi. Nah, saling belajar dan berbagi pengalaman. Untuk apa sih Bapak Ibu? Mengapa sih kita perlu belajar dari pengalaman? Ada yang bisa bantu saya? Monggo, ada yang bisa kasih pendapat? Kenapa kita harus belajar? Kita perlu belajar dari pengalaman. Monggo Ibu, oke. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Karena pengalaman adalah guru terbaik dalam kehidupan, termasuk pengalaman patah hati itu. Ya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Kadang kita membaca teorinya, mempelajari ilmunya, tapi kalau kita belum mempraktekkan dan belum mengalami, itu masih kurang. Kita tidak harus mengalami sendiri, kita akan nanti mendengar pengalaman-pengalaman dari orang lain. Next. Nah, dari pengalaman siapa saja kita perlu belajar. Dari pengalaman siapa saja, mungkin ada yang mau bantu saya, monggo. Mohon izin Pak. Dari pengalaman orang yang gagal, dari
dari pengalaman orang yang sukses, dari pengalaman diri sendiri. Oke, luar biasa sekali. Sudah lengkap ya. Belajar dari pengalaman yang gagal, pengalaman yang sukses, pengalaman diri sendiri. Luar biasa sekali. Next, Mas Udin. Nah, bagaimana pengalaman bisa menjadi sebuah pembelajaran? Bagaimana kalau menurut Bapak Ibu? Bagaimana sih pengalaman itu akan menjadi pembelajaran? Monggo. Ada yang mau speak up dikit-dikit, Mbaknya? Stand up comedy. Bagaimana pengalaman bisa menjadi sebuah pembelajaran itu menurut saya dari kesalahan yang pernah dilakukan itu kita bisa memperbaikinya supaya kita bertumbuh untuk lebih baik lagi. Oke, luar biasa. Jadi bahan evaluasi ya. Mungkin Pak Zaid mau menambahkan sebenarnya gimana sih Pak? Bagaimana sih? Oke, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk diri kita masing-masing. Betul sekali yang sampaikan rekan-rekan semuanya. Titik balik ya, tadi sudah disampaikan pengalaman adalah guru yang terbaik, gitu kan. Sebetulnya kalau teman-teman tanya nih, kira-kira buku yang ada di perpustakaan ilmu itu berasal dari mana? Ada buku yang bagus ditulis dicetak, ada yang sampai berjilid sampai 1000 halaman, itu dari mana awalnya buku itu? Tanpa ada pengalaman yang terbaik, maka tidak akan ada buku yang baik. Makanya kalau kita ingin selalu ingat sejarah, maka menulislah. Itu perintah agama atau perintah negara? Ya. Perintah membaca, perintah agama atau perintah negara? Terus kalau kita tidak membaca, dosa sama siapa? Nah, itu sebetulnya hal yang sederhana. Jadi tidak usahlah menunggu kita mengalami dulu. Ya. Lihat aja pengalaman orang lain selesai. Masa orang pengen tahu sakit kalau jatuh harus jatuh dulu kan enggak, gitu kan? Rugi dong gitu ya. Masa pengen sukses rugi dulu? Mending belajar dari orang yang sukses. Dia ternyata orang sukses itu telah mengalahkan dirinya sendiri, kegagalannya sendiri berulang-ulang. Orang yang sukses itu berarti dia sudah menghabiskan jatah gagalnya. Akhirnya bikin buku. Nah, ternyata hari-hari ini kita anggap membaca itu tidak penting. Padahal sebetulnya membaca itu adalah pengalaman yang terbaik untuk diri kita. Tidak usah ngalamin sendiri, tinggal baca bukunya, praktikkan selesai. Semudah itu sebetulnya hidup itu. Nah, nanti bagaimana yang lebih baik, yang lebih seru lagi di bagian saya. Gitu ya. Nanti akan dibungkus secara lengkap oleh Pak Zaid ya. Next, Mas Udin. Nah, peradaban manusia yang baik ini salah satu quote ya, Bapak Ibu. Ini quote dari David Allen tahun 1984. Peradaban manusia yang baik membutuhkan pembelajaran dalam kehidupannya. Belajar sebagai proses bagaimana pengetahuan diciptakan melalui perubahan bentuk pengalaman. Pengetahuan diakibatkan oleh kombinasi antara pemahaman dan mentransformasikan pengalaman. Jadi jelas nih Bapak Ibu, mentransformasikan pengalaman. Nah, belajar dari pengalaman bisa dari pengalaman pribadi, pengalaman orang lain yang disampaikan dalam bentuk karya tulisan atau ungkapan secara langsung. Ini sudah lengkap diberikan Pak Zaini. Dari buku ini juga bisa kita pelajari. Next. Nah, ini kayaknya waktu yang ditunggu. Ekspos capaian dan permasalahan. Nah, nanti setiap perpustakaan menyajikan data capaian dan pembelajaran implementasi program semenarik mungkin. Bisa disertai foto pendukung. Setiap perpustakaan juga menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Durasi penyampaiannya 5 menit saja, Bapak Ibu, tidak usah lama-lama. Kemarin saya melihat PPT Panjenengan, kalau yang di awal-awal penyajian itu tidak usah terlalu
ekspos karena profil panjenengan insya Allah kami paham dan teman-teman sudah saling kenal kan ya. Nah nanti tolong disampaikan saja apa saja yang sudah dilakukan, permasalahannya apa, dan rencananya nanti akan seperti apa perpustakaan panjenengan ke depan. Nanti saya mohon perpustakaan lain mencatat kelebihan dari satu perpustakaannya. Pegang HP semua kan? Kalau nggak pegang HP boleh ditulis di blog note ya. Kira-kira misalnya pertama dari Plumpung Rejo misalnya. Nah, Plumpung Rejo ini kelebihannya apa? Terus menurut Anda apa yang kurang dari Plumpung Rejo? Jadi nanti berikutnya juga seperti itu. Nanti tolong di-share di grup FKPPD catatan penjenengan ini, ya, supaya nanti nggak lupa. Biasanya habis PLM besoknya ketika kita monet sudah lupa apa yang dicatat dari teman-temannya. Oke, Mbak Lili mana? Untuk yang ekspos pertama dari Prosorejo. Ini ratunya perpustakaan desa. Monggo Mbak Prati silakan.